diusir dari pesantren Gontor. Saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4 ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi. Pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan. Dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang. Dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri seweknya tinggu gendong anak, nek turu ya seweknya tinggu bantal. Itu ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kaya apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kan duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat deh, isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan maknya, teman-teman sekalian. Coba ini redaktur maknya sebenarnya sudah mengumpulkan teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang maknya itu di mana-mana. Di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah M. Ainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat sekitar 80 orang. Iki 100 tahun mendane kowe mubal iki. 100 tahun bayangke kuwi berarti 90 tahun untuk siji. Gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu bisa nggak dibandingkan dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Contohnya Ma'iyah ini. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya, ya. Meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian, dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe ora wani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok Ma'iyahan orang nganggo panggung. Ora ana wong sak donya, Mas. Acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana. Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu. Macak ganteng berarti ora ganteng. Macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun.
25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Tidak usah biaya seluruh ma'ian, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk ma'ian selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sapi turute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita alokasi semuanya? Allah memberi orang jurono udan duit ya orang. Tapi melalui cahaya yang disinarkan kepada hatimu, sehingga ada sing urun di kaca itu ono sing ben kaca nggawa karpet. Coba. Jadi karpetnya kaca itu uga banget. Iki suwe-suwe dadi agen karpet di Maya. Karena dia bersyukur, dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian. Tidak mungkin. Belum lagi yang aneh-aneh. Jamaah ma'iyah yang bukan jamaah ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah jamaah ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah, kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah ma'iyah, termasuk kiai-kiai. Dan ada yang anak dari Semarang kalau tidak salah, Semarang apa Solo, itu ma'iyahan ke Jombang itu naik motor sendirian, dan dia masih SMA kelas 2 beragama Katolik. Kalau Anda lihat ma'iyahan di mana-mana banyak anak-anak kecil ikut, dan mereka tidak tahu kue kurumono cacilik. Wah, ora tahu toh? Ora tahu. Pernah kamu melihat ada ma'iyahan pakai penjagaan keamanan? Al-Bansur wal Kokam? Tidak pernah ada. Saya hormat kepada teman-teman Bansur, Kokam, Satgas PDIP dan seterusnya, tapi di Ma'iyah ini kita tidak mengancam siapapun sehingga tidak perlu ada yang menjaga, karena kita yang akan menjaga semuanya. Dan penjagaannya tidak karena kehebatan silat Anda, penjagaannya karena Anda kesini ini untuk mencari Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Maka itu adalah keamanan yang seaman-amannya. Terakhir, tolong teman-teman ikut mendata, Mas. Saya itu tiap hari, ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang tidak berani berdoa loh. Lah kurang apa tuh Gusti Allah ngasih saya itu? Saya lihat orang jilbaban itu, aku merasa swarga kui. Karena dulu saya memperjuangkan jilbab habis-habisan. Pak Ilyas tahu lah bagaimana dulu tidak ada orang pakai jilbab. Sak kota belum tentu orang 5 pakai jilbab. Dan saya memperjuangkan dengan keliling puisi dan drama lautan jilbab. Kowe iso mbayangke Indonesia dadi lautan jilbab. Saiki lautan orang, lautan jilbab. Aku biyen kok wani ya ngomong lautan. Mongko kudune jedeng wae ra wani aku. Siapa yang ngasih aku kata lautan itu? Dan sekarang kalau aku melihat toko-toko Anissa, opo-opo, kuwi buatine sugih dodol jilbab, dodol barang-barang Islam. Royal, dan mereka tidak ingat bahwa saya adalah yang memperjuangkan. Royalti terbesar saya adalah karena mereka tidak tahu perjuangan saya. Itu royalti terbesar. Begitu aku merasa, loh kamu kok tidak menghargai saya. Begitu aku punya perasaan seperti itu, Allah, loh kok orang kelingan aku toh, kan gitu. Di Jogja itu di Jalan Ahmad Dahlan itu, Mas, ada deretan warung-warung oseng-oseng mercon. Jadi aslinya itu ada penjual daging yang digoreng pedes sekali di depan PP Muhammadiyah. Aku nek mangkel hatiku karo pemerintah, aku sering makan aksi yang di situ sehingga keringetan saking pedesnya, terus tak sebut oseng-oseng mercon. Akhirnya koran-koran menulis oseng-oseng mercon. Akhirnya saiki Cino-Cino kabeh dodol oseng-oseng mercon, dan mereka tidak tahu bahwa saya yang ngasih nama dan saya yang mengumumkan warung ini tadi. Dan saya jaga jangan sampai mereka tahu. Dan saya menjadi konsumen sekarang di situ tanpa mereka tahu bahwa saya adalah perintisnya. Alangkah indahnya kalau engkau berjasa kepada orang dan orang itu tidak tahu jasa Anda. Itu indah luar biasa. Kalau kamu habiskan jasa itu dengan mengumumkan di dunia, akhiratmu menjadi sempit. Kan gitu. Bahkan saya kalau difitnah orang, dibully, gempar, seru, heboh. Ajaran Cak Nun dihabisin sama Ustadz Abdus Samad.
Jadi beratus-ratus adu domba, pembulian, motong-motong omongan saya, memanfaatkan untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Teman-teman sekalian, tidak pernah aku sakit hati kepada itu semua. Tidak pernah aku sakit hati. Karena aku mendapat rizki dari Allah dengan semua kejahatan kepada saya itu. Dengan saya menjadi berbuat baik ialah memohonkan maaf dan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang jahat kepada saya. Api orang jaluk ngapura wong. Mereka jahat membuat saya berbuat baik, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi jangan pernah khawatir kepada balas dendam saya. Andaikan pun saya santet pada suatu hari, itu untuk kepentingan akhirat. Santet yang terukur. Misalnya dikei laler njero weteng, nilai lumayan tuh, orang loro tuh, tiba-tiba. Gue sing lanang-lanang ora payu rabi ana cah wedok kok seni kok ngremehke gue tak buruki jaba japine. Kutekan ngomong ada. Ngono gue cah wedok terus kang kok ketok raiku ya sapa ya iki berarti sing nyantet iki berarti. Ini bukan hasil dulu, bukan hasil santet ya Mas. Oke. Jadi teman sekalian kalkulasinya jangan salah. Jadi gini loh. Sekali lagi terakhir. Jangan dipikir kalau Anda fokus memprimerkan akhirat, lantas Anda kehilangan dunia. Coba saya ingin nih, Kowe, ini saran saya kepada jamaahnya sekarang ini ya. Kamu jualan makanan, kamu bikin warung, ya. Fokus kamu itu apa yang kamu senangi untuk kamu jual atau apakah yang akan disenangi pembelimu? Gue nuruti karepmu apa nuruti karepe sing tuku? Berarti kamu melayani mereka, bukan melayani seleramu sendiri, betul? Betul ya? Dan selama kamu buka warung itu, kamu melayani mereka dengan baik, bersikap dengan baik, bersih warungnya, wangi, pokoknya sarwa mengenakkan mereka. Kamu tidak berpikir pembeli akan datang banyak atau tidak, yang penting kamu fokus melayani. Saya oleh Allah diberi fadilah berupa pinter dagang makanan, maka saya lakukan itu. Sementara nek kowe fokusin ila dunia, piye carane ngemplang, ya ta? Tuku teh nek ning warung ki wis diudak, wis diracikke, nek nang McDonald kan kowe men disuguhi cangkir karo banyu panas, terus teh seleke lepeke njur kowe kon ngene dhewe. Sehingga Kartolo pelawak Surabaya ku mangkel. Diancuk aku tuku iye. Tuku dikon gawe dhewe iki apa iki gitu. Itu makin modern makin pelit, Mas. Saya tidak tahu kantin di kampus UNES atau di Undip. Itu mahasiswa antri terus red itu ya. Itu bayar sik lagi mangan apa mangan sik lagi bayar. Kalau bayar dulu berarti peradaban kita anjlok seanjlok-anjloknya. Berarti manusia saling tidak percaya secara sangat serius satu sama lain. Saya dulu pernah menulis di salah satu buku Silit Sang Kiai yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu kalau malam pokoknya mulai barisa dia wis lungguh ning pojok wiro belajan kae ya. Pokok iki mikul saka Mas iki kuno ini pikulannya di tengah ditaruhin kompor sama meja, terus ini ngene panganan-panganan sego-sego kucing, kene jajan-jajan sak piturute, terus kompor gelas di sekitar dia. Jadi dia semalaman duduk di situ, tidak bisa berdiri. Terus nanti jam 10 bengi kan dia wis ngantuk. Wong wis tuwa. Dadi engko dhek teh kalih Pak, nggih. Terus dhek ngracik uruk-uruk ngantuk. Terus engko tangi meneh. Terus ngesoki panas iki banyu panas ungep kayak disoki sret. Tengah-tengah ngesoki mengantuk, Mas. Terus sampai tumpah dari gelasnya itu nyiprat nang bubune lagi dhek tangi meneh ngono kae. Itu pokoknya nek arep ndelok hiburan gratis pokoke nang Mbah Wongso. Iki mesti ngontak ngantuk, mesti nginang ini kayak mergo kecipratan kuwi. Bagaimana orang jualan ngantuk semalaman dan dia tidak mengontrol tempenya habis berapa, Pak itu tadi ngabisin kerupuk berapa dan seterusnya, dia tidak mengontrol. Saya hidup ini tidak untuk berjualan atau mencari laba. Saya hidup ini menjalankan dharma bakti saya sebagai hamba Allah. Aku iso ning ngene iki tak lakoni ngene iki kanthi tenanan. Perkara kamu bilang makan tempe telu kok ngaku siji, kowe
kerupuk 14 ngaku ming papat. Aku duwe kanca biyen kerupuk seneng banget deh. Dadi nek hitung-hitungan lem nasi berapa? 2,5. Teh 2. Kerupuk 19. Wah kayak mangan kerupuk. Dan itu saya zaman aku kaya saumur gue ya padha wae melarat aku banding gue saiki iku iso tuku pulsa biyen ra ono. Jadi ada namanya warung Gohiro di Jogja itu. Kita sebut yang menyebut Gohiro itu saya mergo ning nggon jedak beteng kae ono sak kluwekan itu dodol tahu guling. Apa tahu guling? Ya tahu guling. Semacam tahu lontong kalau Jawa Timur. Saya sama teman-teman seniman makan tahu guling 3, apa kerupuk berapa, tempe berapa, teh berapa, kopi berapa. Terus Bu sampun Bu, jam 2 bengi kae. Nggih nak, napa mawon niki tahu gulingnya sekawan. Nggih. Teh panase sekawan tambah kopi kalih. Nggih. Tempene wau pira 7. Nggih. Kerupuke 20 nggih gitu ya. Wah nggih. Pun pinten Bu? Napa wau? Coba indahnya hidup itu coba. Wah, itu saya ingat sampai sekarang ya Allah indahnya coba. Leku diri ngitung gue ya. Pinten Bu, napa wau? Aduh ngitung meneh. Coba itu belajar apa ya? Belajar bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu. Bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan ada dikotomis. Kalau kesabaran berarti tidak enak. Betul loh? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu. Kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat. Dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang. Tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Betul enggak? Nah jadi kalau kamu punya uang, kamu menikmati secara dunia bisa, secara akhirat bisa. Double. Kalau kamu enggak punya uang, orang yang keduniaan tujuannya, dia tidak bisa menikmati tidak punya uang karena dia tidak bertujuan akhirat. Tapi kalau kamu punya tujuan akhirat, kemelaratan pada momentum tertentu itu adalah kenikmatan akhirat. Tenang dek kui. Makanya sudahlah, pertimbanganmu itu akhirat terus supaya dunia itu menjadi kamu kuasai. Nah pesan saya gini, teman-teman sekalian, Anda tahu yang ini coba di ilmu ini kan Pak Saratri kan mengajar ilmu-ilmu sosial juga ya, Ustaz ya. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi 3. 1 negara dunia 1, kelas 1. Nomor 2 negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang 1 itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling paling dewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga kita sebagai warga dari negara dunia ketiga, lo malah bangga ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia. Dalam waktu tidak lama lagi, ning dudu wekmu, weke Cina, ya, dipimpin oleh Cina. Karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara gue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala macam. Oke banget penggawean, sehingga konsentrasi.
keuangan dan materialismenya turun gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah. Itu ya kalimatnya. Ingat-ingat. Carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae? Kowe dikai Gusti Allah apa wae? Dolekno akhirate. Ngono ya, misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service. Gue harus jadi satpam. Gue harus jadi tukang demo bayaran. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi pengemis. Gue proposal nang dindi. Gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Mwakal banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. Boh. Ngerti ra ning ndi kancil mang? Ngerti jare kebo ngono. Ning ndi iku? Ya tak dudu ning ambung sik bokongku. Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan ini kono mau ning nggon semak-semak kono kae. Macannya lari. Oh, ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bibi, kowe ndelok kancil ra? Ana kuwi mau mlayu kono. Ning ndi persisnya ndi? Ambung sik silitku. Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoke ning kono kae ana wit-witan ketoke ndelik ning. Parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Gue ngerti siri-siri. Ambung sik silit gue nek pengen ngerti. Orang ngerti siri-siri ta? Orang ngerti siri-siri? Kurang tahu krungu? Ayo nek kepengin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit. Ya rah. Saiki iki ning Indonesia. Sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki universitas iku royokan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya rah. Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane, siri-siri nang ndi? Apa kuwi? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok bukanya. Aku ndek banget ngono-ngono kowe. Aku duwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Bang, dipecat. Dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas. Gara-gara dia memainkan permainan saya. Jadi saya tuh pernah tahun 76, Anda belum lahir. Saya tuh menjadi juri lomba drama 5 kota sebanyak 53 grup. Tiap malam nonton sampai jam 3 pagi, masing-masing 3 grup. Itu 3 minggu penuh saya tiap malam ngelembur nonton tuh. Lah kesel tuh mas, susah aku lah yo iseng-iseng gak hiburan. Jadi kira-kira minggu kedua aku bilang panitia ini saya mau ngomong serius ini. Saya tadi kan capek, saya pulang ke Jombang dari Surabaya, saya nemu pistol. Ini kan bahaya ini. Tapi ini gimana baiknya? Pistolnya saya apakan? Loh, ya pistolnya saya ini tolong dicari dulu, saya apakan ini? Apa saya serahkan polisi, tentara, atau tolong diantar saya nggak mau bawa pistol kemana-mana. Itu.
Wah, akhirnya mereka rapat Mas, panitia terus takon nang Kodim, takon nang Kapolres segala macam. Wah, pokoknya sampai sore mereka belum bisa jawab. Menjelang maghrib mereka datang. Cak, ini sudah kita cari jalan. Pokoknya nanti petugas-petugas itu akan rombongan ke sini untuk ngambil pistolnya. Dit ya, tenan ya. Gue gelem tak kandhani pistole. Ini aja rame-rame ya. Aja sapa ngerti ya. Terus tasku tak jupuk ning jero tas ini. Ngadep rono sih, ngadep rono. Terus tak jupuk ini. Aku ngambal pistol cilik ning ngene. Nganggo pulpen iki lho. Iki pistol bajingan asu. Seneng aku urip ora duwe ngono-ngono kayak ngopo kowe iki ya. Kan ada ngapusi wong ngono.